Halo Magoter Indonesia, selamat datang di channel Eros Doni. Kali ini mari kita bahas sebuah pertanyaan dari salah satu sahabat Magoter Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau Magot BSF hanya diberi makan limbah kulit bekas kupasan buah nanas, apakah bisa? Pertanyaan yang menarik nih. Oke, gas, mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik like, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya, supaya sedulur nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, dan channel ini juga bisa semakin berkembang. Kembali ke topik. Sebelum kita membahas apakah Magot BSF bisa hanya diberi makan limbah kulit nanas, mari kita kenalan dulu dengan si kulit nanas ini. Limbah buah nanas adalah salah satu limbah organik yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk dijadikan pakan ternak. Biasanya terdiri dari kulit yang bercampur dengan sedikit daging buah dan mahkota buah yang berbentuk daun-daun kecil. Buah nanas mengandung vitamin A dan C, ada juga kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa alias gula ya. Serat kasar, lumayan besar sih serat kasarnya karena nanas kan berserat banget ya, itu sampai 20%-an. Karbohidrat itu juga lumayan tinggi, sampai 17%. Protein dan gula reduksi, ada juga enzim bromelain. Enzim bromelain ini berkhasiat sebagai anti radang, jadi bisa untuk obat luka kalau dibikin gel gitu ya. Berdasarkan kandungan nutrisinya ini, kulit nanas ini atau limbah nanas ini itu mengandung karbohidrat dan gula yang cukup tinggi dan layak dijadikan pakan Magot BSF. Tapi seperti yang selalu saya sampaikan sebelumnya, mari kita hilangkan kata hanya. Maksudnya, limbah nanas memang sangat bagus digunakan sebagai pakan Magot BSF, tapi sebisa mungkin tambahkan lagi limbah organik lain untuk melengkapi nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan Magot BSF, agar Magot BSF kita bisa berkembang dengan maksimal. Minimal tambahkan limbah organik dapur rumah tangga, misalnya air cucian beras, sisa potongan sayur-sayuran, buah-buahan, sisa nasi dan lauk pauk, dan lain sebagainya. Intinya yang paling gampang kan limbah organik rumah tangga, jadi itu yang dibikin sebagai campuran limbah buah nanas ini. Cara pemberian limbah nanas untuk Magot BSF yang terbaik adalah dengan dibubur. Kenapa begitu? Karena kita sama-sama tahu ya, yang namanya limbah nanas itu mempunyai serat kasar yang banyak banget. Kalau tidak dibubur, minimal ya dicacah halus lah ya, supaya nggak menyisakan banyak kasgot kasar dari kulit dan mahkota nanasnya. Limbah nanas itu yang dimakan kan cuman daging buahnya aja. Kulit sama daun mahkota nanas itu utuh loh sampai kering, nggak dimakan sama Magot. Cara lain agar limbah nanas bisa dimakan Magot dengan baik itu adalah dengan difermentasi. Jadi limbah nanas ini difermentasi terlebih dahulu sebelum diberikan kepada Magot BSF. Karena dengan difermentasi maka tekstur limbah nanas itu, kulitnya itu menjadi lebih lembut, lebih berair, dan lebih mudah diurai oleh Magot BSF. Lalu apakah itu berarti limbah nanas tidak bisa diberikan langsung kepada Magot BSF? Bukan begitu. Jadi maksud saya gini, limbah nanas itu bisa diberikan langsung untuk pakan Magot BSF. Tapi kalau diberikan secara langsung itu akan menyisakan banyak residu kasar dalam kasgot. Itulah kenapa saya menyarankan untuk mengolahnya lebih dulu sebelum dikasihkan ke Magot. Misalnya dicacah halus, difermentasi, atau bahkan dibubur kalau mungkin. Jangan lupa dalam memberikan limbah nanas untuk pakan Magot, diperhatikan juga keseimbangan antara jumlah Magot BSF dan pakan yang diberikan. Kalau nggak dibubur, usahakan ya pakan habis dalam waktu maksimal 2x24 jam, agar media pakan ini nggak menjadi panas karena munculnya gas amoniak dalam proses penguraian limbah nanas secara alami. Gas amoniak ini selain membuat panas media pakan juga mengganggu Magot, bahkan bisa mengakibatkan Magot lemes, pingsan, bahkan mati. Beda cerita kalau limbah nanasnya ini dibubur dan dijadikan pakan cair dengan campuran air cucian beras misalnya. Nggak akan masalah, karena pakan cair itu kan pakan kesukaan Magot dan juga nggak akan jadi panas meskipun sampai beberapa hari. Bahkan bisa jadi dari awal tebar Magot sampai panen alias sistem sekali pakan.
Masalahnya kalau pakan cair ya bioponnya gitu loh. Paling enggak bioponnya tuh harus biopon anti kabur, dan maggot BSF itu sudah dibiasakan dengan pakan cair sejak dini. Karena kalau enggak, maggot pasti akan kabur-kaburan ya. Jadi kalau mau bikin pakan cair dari limbah nanas ini, perhatikan dari dini, dari sejak netes itu maggot BSF harus dibiasakan dengan pakan cair. Yang kedua, bioponnya itu dipakai biopon anti kabur ya. Kalau nggak gitu ya kemana-mana tuh maggot. Jadi monggo silahkan memberikan limbah nanas untuk pakan maggot BSF, baik dalam bentuk cacahan, difermentasi maupun di bubur, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilih saja mana yang menurut sampean itu paling efektif, paling efisien. Nah, ini yang mungkin sedikit keluar dari topik, tapi perlu saya bahas sekalian di sini, yaitu adalah untuk Anda yang memfermentasi limbah nanas untuk pakan maggot BSF, itu akan mendapatkan bonus yang mantep banget. Bonusnya adalah pupuk organik cair alias POC nanas, yang merupakan produk sampingan dari proses fermentasi limbah nanas ini ya. Jadi POC dari air lindi alias air rembesan dari proses fermentasi ini sangat bagus digunakan untuk menyuburkan tanaman, karena mempunyai kandungan unsur hara makro, misalnya nih nitrogen, fosfor, kalium. Unsur hara makro esensial ini itu sangat manfaat untuk tumbuhan dan perkembangan tanaman loh. Jadi itu bonusnya mantap banget. Selain itu, kulit buah nanas ini juga mengandung unsur hara mikro, ada besi, boron, mangan, tembaga, seng, dan juga klor. Nah, buah nanas kan juga banyak gulanya nih, memiliki kandungan gula dan protein serta nitrogen yang cukup tinggi. Kandungan ini juga sangat baik untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, alias proses pertumbuhan awal ya, vegetatif, pembentukan daun. Kulit nanas itu juga ada kandungan B3-nya yang dapat membuat tanaman tuh jadi lebih kebal terhadap penyakit. Kandungan lainnya yang juga mantap banget itu adalah adanya hormon pertumbuhan yang dapat membuat tanaman itu jadi semakin subur dan sehat. Nggak cuman itu, ada lagi. Kulit nanas itu kan sifatnya alkaloid. Karena sifatnya alkaloid itu bisa membantu menyuburkan tanah. Jadi, walaupun bonus nih ya, POC kulit nanas itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk pecinta tanaman sebagai pupuk dan juga perawatan tanaman. Itu mantap banget, padahal cuman bonus dari proses fermentasi untuk pakan maggot. Bahkan ya, air lindi alias air rembesan proses fermentasi ini tuh bisa diproses lagi loh menjadi ekoenzim. Manfaatnya ekoenzim ini banyak banget lor. Bisa dipakai sebagai pembersih lantai, pembersih kamar mandi, untuk nyuci sayur-sayuran, buah-buahan, bisa juga untuk anti serangga. Terus pupuk juga pasti bisa lah ya, karena kan dia asalnya dari POC gitu. Bisa juga dipakai untuk penetral pH air, misalnya untuk kolam ikan atau mungkin air di kolam yang lain ya. Dia bisa menaikkan pH air yang rendah. Selain itu, ekoenzim dari limbah nanas ini juga bisa dipakai untuk disinfektan, karena mengandung alkohol dan juga ada asam asetat. Jadi bisa dipakai untuk nyemprot kandang yang punya kandang ayam misalnya kan, kandang kambing, bisa dipakai untuk nyemprot. Jadi bonusnya fermentasi itu banyak, POC dan ekoenzim. Yang mau tahu manfaat ekoenzim mungkin bisa browsing-browsing di Google ya, karena pembahasan kita sekarang kan makanan maggotnya. Oke, gas lagi, lanjut. Inti dari yang ingin saya sampaikan adalah limbah buah nanas itu sangat baik digunakan untuk pakan maggot BSF dengan beberapa catatan ya. Misalnya adalah sebaiknya selain limbah nanas juga ditambahkan limbah organik lain untuk menambahkan nutrisi limbah buah nanas ini. Lalu untuk memaksimalkan tingkat konsumsi limbah nanas ini, sebaiknya limbah nanas dicacah dan difermentasi supaya nggak terlalu banyak sisa kulit dan daun mahkota nanas di dalam kasgot nantinya. Kalau memungkinkan, akan jauh lebih baik kalau limbah nanas ini dibubur sebelum diberikan untuk pakan maggot BSF. Semua ini tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan limbah nanas dan mengurangi sisa kulit dan daun limbah nanas. Nah, yang terakhir selain itu ini ada yang harus diperhatikan adalah penyesuaian pemberian pakan dengan kemampuan maggot untuk mengurainya atau untuk menghabiskan pakan limbah nanas ini agar nggak terjadi akumulasi gas amoniak, karena akumulasi gas amoniak ini bahaya banget lur untuk perkembangan maggot kita.
Jadi perhatikan bener-bener, pakan yang nggak dibubur tuh harus habis paling nggak 2 hari. Kalau bisa 1 hari habis malah. Oke, itu pembahasan kita kali ini lur ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya, supaya sedulur nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, dan channel ini juga bisa semakin berkembang. Dan jika sedulur mendapatkan manfaat dari video ini, bagikan video ini ke media sosialmu lur ya, agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Salam dari saya Rosdoni, sampai jumpa di video selanjutnya. Magot Indonesia bisa.